Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh siswa SMK KT2, khususnya kelas 10, kita berjumpa kembali di pembelajaran tatap muka untuk mata pelajaran kimia. Para siswa sekalian, saya akan melanjutkan materi pada pertemuan yang ke-10 kemarin atau minggu kemarin, yaitu tentang tata nama senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna. Sebagaimana yang sudah saya terangkan di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa senyawa hidrokarbon itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Perbedaan di antara alkana, alkena, dan alkuna itu terletak pada jumlah atom H di masing-masing senyawa. Saya akan memperlihatkan tabel perbandingan golongan senyawa alkana, alkena, dan alkuna untuk atom C1 sampai dengan 10 atau suku 1 sampai dengan 10. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Ini adalah rumus molekul dan nama senyawa hidrokarbon alkana, alkena, dan alkuna dengan jumlah atom C yang sama. Kita mulai dari golongan alkana, mulai dari CH4, C2H6, C3H8, C4H10, dan seterusnya sampai dengan C10H22. Kemudian golongan alka ini namanya adalah mulai CH4 itu metana, C2H6 itu etana, C3H8 propana, butana, dan seterusnya sampai dengan dekana. Ini adalah golongan alkana, mulai dari C1 sampai dengan C10. Kemudian sekarang perhatikan untuk golongan alkena, mulai dari C2. Jadi untuk golongan alkena C1-nya itu tidak ada, mulai dari golongan C2, C2H4, C3H6, C3H8, C4, C5H10, C6H12, dan seterusnya di sini. C10H22. Kemudian namanya, nama alkena ini hampir sama dengan nama-nama alkana. Hanya akhiran ana diganti dengan ena. Contoh, pada alkana namanya adalah etana, pada alkana ini namanya etena. Propana, nama alkenanya propena, butana, nama alkenanya butena. Jadi pada golongan alkena ini hanya mengubah akhiran ana menjadi akhiran ena. Demikian juga pada golongan alkuna, mulai dari C2 sampai C10, C2H2, C3H4, C4H6, dan seterusnya. Namanya itu hampir sama dengan alkana, tapi akhiran ana ini diganti dengan una. Mulai dari C2H2, kalau alkana etana, alkenanya etena, alkunanya etuna. Propana, propena, propuna. Butana, butena, butuna. Ini adalah golongan alkuna. Kalian perhatikan cara pemberian nama beserta dengan rumus molekulnya. Nanti para siswa harus menghafalkan mulai dari C1 sampai C10 untuk alkana, C2 sampai C10 alkena, C2 sampai C10 alkuna. Silakan kalian ini dipahami dan memang harus di luar kepala hafal, baik rumus molekul maupun namanya. Kalau kalian sudah menghafal nama alkana, untuk menghafalkan nama alkena, alkuna itu akan lebih mudah. Karena apa? Perbedaannya itu hanya pada akhirannya saja. Kemudian dari rumus-rumus molekul ini dapat disimpulkan ternyata kalau alkana itu mengikuti rumus ini, CnH2n plus 2, di mana N ini adalah jumlah atom C-nya.
Ini bisa dirumuskan CnH2n plus 2. Kalau C-nya 1 hanya ternyata 4. 4 ini berarti kan 2 plus 2. 2 kali 1 plus 2. Maka ini mengikuti rumus alkana CnH2n plus 2. Kalau N-nya 2 berarti hanya ya 2 kali 2 ditambah 2, 6. Kalau N-nya 3, 3 kali 3, 3 kali 2, 6 ditambah 2, hanya 8. Kalau C-nya 3 berarti hanya 8. Berarti kalau mengikuti rumus alkana, yaitu CnH2n plus 2. Kalau rumusnya ternyata rumus molekulnya itu hanya CnH2n, jadi jumlah atom hanya 2 kali jumlah atom C, maka ini pasti golongan alkena. Sedangkan kalau golongan alkuna itu mengikuti rumus CnH2n min 2. Kalau N-nya 2 berarti 2 kali 2 dikurangi 2, maka hanya 2 ini. Jadi jumlah atom hanya dari alkana, alkena, dan alkuna itu berkurang 2 dengan jumlah atom yang sama, jumlah atom C yang sama. Ini para siswa sekalian, nanti silakan kalian hafalkan tabel ini untuk golongan alkana, alkena, dan alkuna mulai dari C1 sampai dengan C10. Dan diingat juga bahwa rumus molekul alkana, alkena, dan alkuna itu mengikuti ketentuan CnH2n plus 2, CnH2n, dan CnH2n-2. Ini sebagai kesimpulan dari pembahasan dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-11 ini tentang golongan alkana, alkena, dan alkuna. Oke, saya lanjutkan tentang tata nama atau penamaan senyawa alkana, alkena, maupun alkuna. Pada minggu yang lalu saya sudah memberikan mengawali tata nama alkana. Saya akan bahas lagi bagaimana sih cara memberi nama pada senyawa alkana, alkena, maupun alkuna. Yang pertama adalah perhatikan, tentukan rantai utama atau rantai terpanjang dari rumus molekul tersebut. Ini rantai utama atau rantai terpanjang. Kemudian atom C pada rantai utama diberi nomor, di mana penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nih, nanti saya bahas soal-soal di bawah. Kemudian yang nomor 3, nama-nama cabang itu adalah ini. Kalau cabangnya adalah CH3, namanya adalah metil. Kalau cabangnya adalah C2H5, ini namanya etil. Kalau cabangnya C3H7 propil, dan seterusnya. Pada umumnya cabang-cabang itu hanya metil dan etil saja ini pada rumus senyawa hidrokarbon yang nanti akan dipelajari. Jadi nama cabang itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Kalau CH4 metana, CH3 metil. Kalau C2H6 etana, kehilangan satu atom H sehingga hanya 5, itu namanya etil. Jadi akhiran ana hanya diganti dengan akhiran il. Berikutnya yang keempat, jika cabang lebih dari 1 dan sama, jadi cabangnya lebih dari 1 dan sama, maka di depan nama cabang diberi awalan D. Kalau jumlah cabangnya 2, tri kalau 3, tetra kalau 4. Jadi kalau di situ cabangnya banyak, ternyata nama cabangnya sama, ini maka ditulis 1 saja, di depan nama cabang diberi awalan. D, 2, tri, 3, tetra, 4, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, jika cabang lebih dari 1 dan berbeda, maka nama cabang ditulis dengan urutan huruf abjad. Maksudnya begini, kalau di situ ada 2 cabang, misalnya cabangnya metil dan etil, maka memberi namanya itu tidak boleh metil baru etil. Nah, metil dengan etil ini huruf depannya itu M dan E. Ternyata E-nya kan harus di depan karena sesuai dengan urutan huruf abjad. Jadi kalau ada cabang metil dan etil, maka
etilnya ini ditaruh di depan pemberian namanya, baru metil. Kemudian yang keenam, urutan memberi nama cabang adalah ini, nomor cabang, kemudian baru diikuti nama cabang, dan baru diikuti nama rantai utama atau rantai terpanjang. Yang berikutnya, pada pemberian senyawa nama alkana, alkena, dan alkuna, sebelum nama rantai utama diawali dulu dengan nomor atom C yang berikatan rangkap. Jadi ada perbedaan sedikit pada pemberian nama alkena, alkuna. Kalau ini nomor 1 sampai 6 ini berlaku untuk semuanya, tetapi khusus pada pemberian nama alkena dan alkuna, ini ada ketentuan sebelum nama rantai utama, ini harus diawali dulu dengan nomor atom C yang berikatan rangkap. Jadi ada tambahan satu lagi pada alkena alkuna, menuliskan letak nomor atom C yang ada ikatan rangkapnya. Kemudian penomoran pada rantai utama pada alkena dan alkuna dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. Kalau pada alkana alkena, penomoran itu dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Tapi kalau pada alkena alkuna, penomoran dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. Nah, ini tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Mari kita pelajari satu persatu cara memberi namanya. Tentukan nama senyawa hidrokarbon berikut. Coba kalian perhatikan, ini adalah rumus senyawa hidrokarbon. Sebelum saya lanjutkan, coba kalian perhatikan rumus struktur ini. Dari rumus struktur ini, menurut kalian, ini termasuk senyawa alkana, alkena, atau alkuna? Ya, ini termasuk senyawa alkana. Termasuk senyawa alkana. Mengapa kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah senyawa alkana? Coba kalian perhatikan ikatan rangkapnya di sini. Maaf, ini adalah ikatannya. Ternyata stripnya di sini hanya satu semua. Kalau stripnya hanya satu, pasti ini adalah senyawa alkana. Karena ciri-ciri senyawa alkana ikatannya hanya satu. Ini stripnya hanya satu-satu. Ikatannya tunggal. Tidak ada ikatan rangkapnya. Jelas? Kalau ada ikatan rangkapnya berarti bukan alkana. Oke, berarti ini ada nama senyawa alkana. Sekarang bagaimana cara memberi nama? Seperti ketentuan tadi, pertama adalah tentukan rantai utama. Rantai utama ini adalah ini. Inilah rantai utamanya. Ini rantai utama. Ini rantai utama. Kemudian tentukan cabangnya. Ini rantai utama. Cabangnya mana? Ini cabangnya. Oke, ini cabang. Oke. Setelah menentukan cabang, sekarang berilah nomor pada rantai utama. Ini rantai utama, beri nomor. Di mana nomor 1 itu dari ujung yang dekat dengan cabang. Ini cabang, ini adalah ujung rantai utama. Berarti nomor 1 ini. 1 diberi nomor rantai utamanya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti rantai utama C-nya ada 4. Kemudian nama cabang. Kalau cabangnya kan ini CH3. Apa namanya? Tadi CH3 namanya apa? Metil. Nah, ini berarti nama cabangnya adalah metil.
Oke. Nama cabangnya sudah tahu, yaitu metil. Rantai utamanya C-nya ada berapa? 4. Kalau C-nya 4 pada alkana, metana, etana, propana, dan butana. Oh, berarti rantai utamanya namanya adalah butana. Bercabang di nomor berapa? Oh, yang ada cabangnya kan di sini nih. Oh, berarti ini adalah bercabang di nomor 2. Nah, setelah kita menentukan nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai utama, baru kita menyusun namanya. Namanya berarti pertama tulis nomor cabang 2, bercabang di nomor. Tulis nama cabang metil. Kemudian tulis rantai utama. Apa rantai utama? Butana. Butana. Nah, inilah nama dari senyawa hidrokarbon ini. 2-metil butana. 2-metil butana. Bercabang di nomor 2, nama cabangnya metil. Rantai utamanya C-nya ada 4 adalah butana. Oke. Ini untuk tata nama alkana. Oke, kita lanjutkan rumus struktur lainnya. Nah, ini. Coba kalian perhatikan. Termasuk alkana, alkena, atau alkuna. Kita lihat ini. Oh iya, ada ikatan rangkapnya apa tidak? Ternyata tidak ada ikatan rangkapnya. Semuanya ikatan tunggal. Kalau semuanya ikatan tunggal berarti ini adalah senyawa alkana. Sekarang kita tinggal memberi nomor. Ini rantai utama, tentukan rantai utamanya adalah ini. Ini adalah cabangnya. Iya. Berarti cabangnya ada 2. Oke, cabangnya ada 2. Sekarang rantai utama diberi nomor. Nomor 1 paling dekat dengan cabang ini adalah cabangnya, berarti nomor 1 C-nya ini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di rantai utama C-nya ada 8. Bercabang di nomor 3 dan nomor 5. Nama cabangnya CH3 ini adalah metil. Metil. Nama cabang C2H5 adalah etil. Nih. Nah, sekarang sudah diberi nama semua, tinggal memberi nama. Bercabang di nomor 3 metil, nomor 5 etil. M dengan E kan duluan. Maka ini ditaruh di depan. Jadi nama adalah 5 etil, kemudian bercabang lagi di nomor 3 metil. Kemudian rantai utamanya ada C-nya 8, berarti oktana. Sehingga nama senyawa ini adalah 5 etil 3 metil oktana. Oke. Ini adalah cara memberi nama pada senyawa alkana. Sekarang saya akan melanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, sekarang kalian perhatikan rumus molekul ini. Rumus molekul ini ternyata ada ikatan rangkap 2. Oh, kalau ada ikatan rangkap 2 berarti ini adalah senyawa alkena, bukan alkana lagi, tapi senyawa alkena. Karena apa? Ada ikatan rangkap 2-nya. Karena ada ikatan rangkap 2-nya, maka ada sedikit perbedaan cara memberi nama. Tetap urutannya adalah tentukan rantai utama. Ini rantai utama. Rantai utama diberi nomor.
Nomornya dimulai dari yang dekat dengan ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4. Berikatan rangkap di nomor 2. Nama cabangnya CH3 apa? Metil. Oke, nama cabangnya metil. Sehingga namanya adalah bercabang di nomor 2. Ini bercabang di nomor 2. Nama cabangnya apa? Metil. Kemudian berikatan rangkap di C nomor 2. Nomor 2. Rantai utama C-nya ada 4. Namanya apa? Butena. Nah, ini karena alkena akhirannya adalah ena. Butena. Jadi nama senyawa ini itu adalah 2-metil 2-butena ini. Bedanya dengan alkena, di sini ada letak ikatan rangkapnya ditulis di nomor 2. 2-metil 2-butena. Ini cara memberi nama alkena. Coba kita lihat soal yang lain. Nah, ini adalah senyawa hidrokarbon ikatan rangkap berapa? Rangkap 3 ini. Ini ada ikatan rangkap 3 di sini. Berarti ini adalah senyawa alkuna. Nah, ini adalah senyawa alkuna. Cara memberi namanya sama. Ini kebetulan tidak ada cabang. Berarti tinggal kita beri nama. Rantai utamanya C-nya ada 5. 5 berarti pentana. Karena ini alkuna maka pentuna. Ikatan rangkap 3-nya di C nomor berapa? Nomor 1. Ini keywordnya berarti C nomor 1. Berarti 1. Karena tidak ada cabang ya sudah. Ini adalah namanya 1 pentuna. Nah, ini cara memberi nama untuk alkuna. Sekarang bagaimana kalau ada cabangnya? Untuk alkuna ada cabang. Cara memberi nama seperti tadi, tentukan rantai utama. Ini rantai utama diberi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian ini nama cabang, ini juga cabang. CH3 namanya apa? Metil. Ini juga metil. Bercabang, ada 2 cabang di nomor yang sama. Rantai utama C-nya ada 5, berarti pentuna. Sehingga namanya adalah bercabang di nomor 4 karena ada 4 berarti 4.4, metilnya ada 2 berarti dimetil. C-nya ada C ikatan rangkap 3 di nomor 1. Rantai utama C-nya ada 5 berarti pentuna. Sehingga nama senyawa ini adalah 4.4 dimetil 1 pentuna. Ini cara memberi nama senyawa alkuna. Sama prinsipnya dengan cara memberi nama pada senyawa alkana, alkena maupun alkuna. Oke, para siswa sekalian, ini penjelasan saya tentang tata cara memberi nama. Silakan nanti kalian buka di soal-soal penugasan. Di sana ada soal yang dalam bentuk uraian, isian, dan ada bentuk soal dalam bentuk pilihan ganda. Silakan dikerjakan dengan baik, buka materinya kalau ada kesulitan. Kemudian yang terakhir nanti kalian untuk mengisi daftar hadir. Oke, pertemuan hari ini hanya sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.